Baik, halo teman-teman dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah al-mawuzilat khairil ummah Itsmamanil ahlakil karimah. Segala puji kami haturkan kepada kehadirat ilahi Robbi, karena atas segala rahmatnya kami dapat bernafas pada pagi hari ini, pada siang hari ini, pada sore hari ini, pada malam hari ini. Kami dapat mendengar lantunan yang merdu dan kami juga masih dapat berzikir untuk mengagungkan keesaannya. Salawat bertangkaikan salam berbuahkan kesejahteraan, berlimpahkan syafaat, tak lupa kami haturkan kepada Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hudisa Maula Hamdi dengan NIM 221250028. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pendidikan, jenis-jenis perencanaan pendidikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan Ibu Dr. Helna Nelis. Semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan, keberkahan akan ilmunya baik dunia maupun akhirat. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sih perencanaan. Mungkin kita tahu di dalam bahasa Inggris perencanaan dinamakan dengan planning. Di dalam bahasa Arab perencanaan diartikan al-ghayatu aul maksudu aul atqaf. Nah, untuk perencanaan pendidikan itu sendiri apa sih? Pengertian perencanaan pendidikan menurut Harnott Course dan Cyril O'Daniel, perencanaan pendidikan, planning ataupun perencanaan. Perencanaan is the function of a manager which involve the selection from alternative of objectives, policies, producers, and program. Menurut Harnott Course, perencanaan ialah fungsi seorang manajer yang bekerja sama dengan menentukan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada. Selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan luas jangkauan ruang dan besarannya. Yang pertama itu ada perencanaan pendidikan makro, yang kedua ada perencanaan pendidikan mikro. Antara makro dan mikro tentu saja keduanya berbeda. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang pertama perencanaan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dicapai, tujuan yang ingin dicapai, dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat kelembagaan dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso, khususnya dari lembaga yang mendapatkan perhatian namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Selanjutnya ada perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan berdasarkan jangka waktunya terbagi menjadi 3. Tentu saja ketiga ini berbeda. Yang pertama itu ada jangka panjang, yang kedua ada jangka menengah, dan yang terakhir itu ada jangka pendek. Apa sih yang membedakan antara keduanya? Karena ketiga ini tidak mungkin sama. Yang pertama itu jangka panjang. 1. Perencanaan jangka panjang. Rencana jangka panjang adalah perencanaan yang meliputi dalam kurung waktu 10, 20, ataupun 25 tahun. Yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang mencakup kurun waktu antara 4, 7, atau 5 sampai 10 tahun. Sedangkan perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan pada waktu antara 1 sampai 3 tahun, kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada perencanaan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, perencanaan pendidikan tingkat pusat. Yang kedua, perencanaan pendidikan tingkat provinsi.
Yang ketiga, perencanaan pendidikan tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, perencanaan pendidikan tingkat kecamatan. Yang kelima, perencanaan pendidikan tingkat desa. Yang keenam, perencanaan tingkat sekolah. Jadi langsung saja saya akan membahas dari yang pertama, yaitu perencanaan tingkat pusat. Apa sih perencanaan tingkat pusat itu? Perencanaan tingkat pusat adalah perencanaan pendidikan yang dilakukan pada unit utama tingkat pusat seperti lingkungan Direktorat Jenderal, Kemendikbud Jenderal, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Yang kedua ada perencanaan tingkat provinsi. Perencanaan tingkat provinsi adalah perencanaan yang dilakukan pada unit-unit yang ada di tingkat provinsi, seperti di bagian-bagian dan bidang-bidang substansi yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Yang ketiga, perencanaan tingkat kabupaten atau kota. Perencanaan tingkat kabupaten atau kota merupakan suatu perwujudan masa depan pada suatu kawasan perkotaan, pernyataan tujuan dan sasaran, serta formulasi strategi-strategi implementasi untuk mencapai masa depan tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada perencanaan tingkat kecamatan. Perencanaan tingkat kecamatan adalah perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh urusan data dan statistik, juga urusan lainnya yang ada di lingkungan unit pelaksana teknis pendidikan tingkat kecamatan atau UPTD. Yang kelima ada perencanaan tingkat desa atau kelurahan. Perencanaan pendidikan tingkat desa adalah perencanaan pendidikan yang dilakukan oleh jurusan pengembangan sosial budaya yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Yang keenam, perencanaan tingkat sekolah. Perencanaan pendidikan tingkat sekolah adalah perencanaan pendidikan yang dilakukan pada tingkat sekolah, institut, atau universitas oleh mereka yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melakukan tugas. Baik, kita telah mengetahui mengenai perencanaan berdasarkan tingkatannya. Selanjutnya, di sini ada perencanaan nasional dan juga perencanaan regional. Perencanaan nasional adalah perencanaan pendidikan yang mencangkup seluruh usaha pendidikan, mencerdaskan untuk atau membangun bangsa termasuk seluruh jenjang, jenis, dan isinya. Kemudian ada perencanaan regional. Perencanaan regional sendiri itu adalah perencanaan pendidikan regional atau perencanaan yang mencangkup berbagai kegiatan untuk kota atau kabupaten ataupun kecamatan. Baik, selanjutnya ada perencanaan strategik dan juga perencanaan koordinatif. Yang pertama, perencanaan strategik. Apa sih perencanaan strategi itu teman-teman? Perencanaan pendidikan strategik adalah perencanaan pendidikan strategik di bidang pendidikan mengutamakan pada adanya prioritas dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan yang lebih mencangkut program, analis, dan evaluasi terhadap tujuan dan sasaran seleksi dan isinya, cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, keputusan yang ditetapkan adalah apa yang dapat dilakukan. Kemudian ada perencanaan koordinatif. Perencanaan koordinatif adalah perencanaan yang bertujuan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Mungkin sekian penjelasan mengenai jenis-jenis perencanaan pendidikan. Kita telah mengetahui apa itu jenis-jenis perencanaan pendidikan, apa itu pengertian dari perencanaan pendidikan, apa saja jenis-jenis perencanaan pendidikan berdasarkan tingkatannya, apa itu perencanaan pendidikan nasional, apa itu perencanaan pendidikan koordinatif, apa itu perencanaan pendidikan nasional, dan juga apa itu perencanaan regional. Saya izin pamit undur diri, saya mohon maaf atas segala kekurangan
dan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helna Nelis. Wallahul muwafiq ilal aqwamit thoriq. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.